Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini nih, kita mau kupas tuntas bagian satu dari buku Sharp-nya Terence Houston. Fokusnya itu ke strategi-strategi berbasis sains otak gitu, buat bantu Anda lebih oke lah selama jam kerja 9 ke 5. Jadi misi kita ya, nyari tips praktis biar Anda bisa lebih fokus, lebih kreatif, termotivasi, pokoknya lebih efektif di kerjaan. Oke, langsung aja kita bedah ya. Iya, menarik nih. Buku ini kan janjinya ngasih strategi praktis yang ada dasar ilmiahnya ya, bukan cuma teori ngawang-ngawang gitu. Dan bagian satu ini spesifik banget bahas masalah umum di kantor. Ya kayak susah fokus, atau ide lagi mandek, sampai gimana caranya biar nggak sering bikin salah. Jadi gimana kita bisa manfaatin pemahaman soal otak buat ningkatin performa harian kita, gitu kan? Itu yang keren sih. Betul. Nah, bukunya ini dibagi beberapa bagian buat bantu di tempat kerja. Kita mulai dari bagian memulai. Bab pertama itu soal fokus. Anda sering keganggu nggak sih? Apalagi sama notif ponsel? Buku ini bilang, niat baik aja tuh kadang nggak cukup. Terus soal multitasking, wah, ternyata itu mitos loh. Aktivitas otak buat tugas utama malah bisa drop sampai 37%. Dan potensi salahnya naik 47%. Gede juga ya dampaknya. Signifikan banget itu. Nah, solusinya ada yang simple nih. Misalnya, minum teh. Bukan sugesti doang loh, tapi kombinasi kafein sama L-tianin di teh itu katanya bisa bikin fokus tapi tetap tenang. Nggak kayak kopi yang kadang bikin deg-degan ya. Atau ada juga binaural beats 40 Hz. Itu loh, dengerin suara frekuensi beda di tiap telinga pakai headphone, nanti otak kita kayak nyiptain frekuensi tengahnya. Dengerin 15-25 menit, katanya bisa bantu otak masuk mode fokus. Atau yang paling gampang, coba tatap satu titik aja 1-3 menit, buat nenangin pikiran gitu. Oke, menarik ya. Lanjut ke kreativitas, ini bab 2. Kalau lagi buntu ide, gimana? Coba jalan kaki katanya, tapi bukan jalan biasa. Jalan tanpa rute pasti gitu, sekitar ya 300-400 meteran aja cukup. Atau nonton video lucu 7-8 menit, mood bagus ternyata bisa mancing ide-ide baru loh. Ada lagi nih yang unik, coba ingat detail acara TV yang baru ditonton selama 5-6 menit. Agak aneh ya kedengerannya, tapi ini katanya ngelatih bagian otak yang sama buat kreativitas. Iya, koneksinya itu menarik ya. Jadi nginget detail acara TV itu kan melatih memori episodik kita, kemampuan nginget detail kejadian. Nah ternyata kemampuan ini tuh nyambung sama kapasitas otak buat ngebayangin solusi baru atau skenario masa depan. Jadi bukan cuma iseng, tapi emang latihan mental buat berkreasi gitu. Masuk akal juga ya. Nah, habis fokus dan kreativitas, gimana soal motivasi? Ini bab 3. Sering kan kita ketemu tugas yang, aduh ngebosenin banget. Jangan cuma bilang, ya udah kerjain aja sebisanya. Buku ini nyaranin, coba cari deh tujuan yang lebih gede, yang relevan buat Anda pribadi dari tugas itu. Terus, kita bisa manfaatin dopamin, itu loh kimia otak yang bikin kita semangat, ayo kerjain. Caranya, bisa dengerin musik favorit yang sampai bikin merinding, atau coba paparan dingin sebentar, kayak mandi air dingin atau jalan di luar pas dingin, atau lakuin afirmasi nilai. Jadi tulis 4-5 menit tentang nilai-nilai inti Anda, terus kapan Anda mau terapin nilai itu hari ini. Penting dicatat nih, dopamin itu bukan cuma soal seneng ya, tapi lebih ke dorongan buat maju. Stimulus kayak musik yang pas atau sensasi dingin itu bisa micu dopamin, bikin tantangan jadi kerasa lebih menarik gitu. Kalau afirmasi nilai, itu cara kerjanya nyambungin tugas ke sesuatu yang lebih berarti buat kita, jadi motivasinya muncul dari dalam. Tapi soal paparan dingin, tentu respon orang beda-beda ya, jadi tetap dengerin badan sendiri. Oke. Jadi udah siap mental nih. Sekarang pindah ke bagian waktu melakukan pekerjaan terbaik Anda. Bab 4, soal mencapai lebih banyak. Katanya, hindari deh terlalu sering ngebayangin hasil akhir yang sukses. Kenapa? Soalnya otak kita bisa ngerasa udah nyampe. Malah jadi malas kerja. Lebih bagus tuh visualisasikan prosesnya, langkah demi langkahnya kita. Terus, pasang target yang menantang tapi ya realistis juga. Bagikan target ke orang lain bisa bantu jaga akuntabilitas. Pakai juga rencana jika ada gangguan, maka saya akan begini. Pas mantau kemajuan, di awal-awal fokus ke yang udah tercapai. Tapi kalau udah lewat setengah jalan, baru deh fokus ke sisa kerjaannya. Nah ini nunjukin banget ya gimana otak kita gampang ketipu. Fantasi sukses itu malah bikin kita mager.
Sebaliknya, visualisasi proses hitung aktifin bagian otak buat perencanaan dan kontrol diri. Ini yang lebih dorong kita buat beneran kerja. Lanjut ya, bab 5. Berpikir cepat. Butuh gesit nih otaknya pas presentasi penting atau rapat genting gitu. Ini soal fungsi eksekutif. Anggap aja kayak CEO di otak kita. Merencanakan, fokus, ingat instruksi, ganti-ganti tugas. Nah, stres itu musuh besarnya. Solusi cepatnya, olahraga intensitas sedang ke tinggi, kayak lari gitu, bisa ningkatin fungsi eksekutif ini sampai setidaknya 2 jam setelahnya loh. Kalau buat jangka panjang, meditasi mindfulness yang ada gerakannya, kayak Tai Chi atau Hatha Yoga, katanya juga efektif. Betul, koneksi fisik sama mental di sini nih kuat banget. Olahraga itu langsung ngaruh ke kimia otak kayak serotonin, norepinefrin, yang penting buat fungsi eksekutif tadi. Jadi olahraga sebentar sebelum momen penting itu bisa jadi investasi waktu yang bagus banget. Sip. Sekarang bab 6, belajar lebih cepat. Pengen lebih gampang ingat nama orang atau info baru? Olahraga aerobik rutin itu ningkatin BDNF, sering disebut pupuk otak gitu. Soalnya bantu bikin koneksi saraf baru. Meditasi mindfulness sebentar aja, 8-10 menit, juga bisa bantu memori jangka pendek. Kunci lainnya, uji diri sendiri langsung setelah belajar. Ada juga trik unik nih, picu sedikit adrenalin setelah belajar. Misalnya, nonton klip film horor dikit gitu buat ngunci memorinya. BDNF itu emang dasar banget buat plastisitas otak, kemampuan otak buat belajar dan berubah. Terus, praktik nguji diri sendiri itu, wah, salah satu teknik belajar paling ampuh. Soalnya maksa otak buat manggil lagi informasinya. Kalau soal adrenalin setelah belajar, itu kayaknya ngasih sinyal penting nih ke otak soal info yang baru dipelajari tadi. Oke, terakhir nih di bagian ini, bab 7. Membuat lebih sedikit kesalahan. Kuncinya di mana? Ternyata di growth mindset, yaitu keyakinan kalau kemampuan kita tuh bisa berkembang, bukan udah mentok segitu aja. Yang keren, otak orang dengan growth mindset itu reaksinya beda loh pas bikin salah. Ada aktivitas otak tambahan gitu, setelah momen waduh salah, yang nunjukin dia fokus buat belajar dari kesalahan, bukan cuma nyesal doang. Jarang latihnya. Bisa dengan baca soal plastisitas otak, terus identifikasi langkah perbaikan yang konkret, atau bahkan coba tulis buat yakinin orang lain soal manfaat growth mindset ini. Ini bukti nyata ya gimana pola pikir kita bisa ngubah respons fisik otak. Beneran kelihatan bedanya di aktivitas listrik otak. Respons yang beda itu nunjukin fokus ke adaptasi, ke perbaikan. Walaupun konsep growth mindset ini bagus banget, ya emang butuh latihan sadar diri sih buat nerusin pas lagi salah. Ini semua ngegasin kalau kita tuh sebenarnya punya kontrol lebih besar loh atas kinerja kognitif kita. Mungkin lebih dari yang kita kira selama ini. Jadi kalau dirangkum nih, bagian 1 buku Sharp ini ngasih kita banyak banget alat praktis ya, yang basisnya sains buat ningkatin performa kerja. Mulai dari fokus, kreativitas, motivasi, sampai ngurangin kesalahan. Dan banyak yang bisa dimulai dari perubahan-perubahan kecil aja sebenarnya. Betul. Nah, mungkin pertanyaan buat Anda renungkan, dari semua strategi tadi, ada nggak satu perubahan kecil yang paling mungkin Anda coba terapin, mungkin mulai besok, buat bikin jam kerja Anda jadi sedikit lebih tajam? Mengendalikan otak Anda itu, mungkin lebih gampang dari yang Anda bayangkan loh.